Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Ya, tentunya kalian tetap masih semangat ya dalam pembelajaran ataupun belajar di rumah pada saat pandemi corona ini. Ya, kita bersama-sama berdoa untuk segera corona ini berlalu ya, agar kita bisa dapat belajar kembali ke sekolah dan melakukan kegiatan seperti sedia kala. Ya, hari ini marilah kita belajar bersama Pak Tommy dengan tema 7 masih dalam perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi dengan muatan pembelajaran PPKN dan SBDP. Baik, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk PPKN dengan KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk PPKN yaitu 1. Siswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk keragaman individu dalam kehidupan. Lalu yang keduanya, siswa dapat memahami keberagaman individu dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui keragaman suku dan budaya khas daerah di Indonesia. Lalu yang keempat, siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari keberagaman karakteristik individu. Oke? Untuk SBDP dengan KD 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Lalu yang kedua, siswa dapat menghias kartu pos. Nah, lalu yang terakhir, siswa dapat membuat pola hiasan dari daerah Toraja. Oke? Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada pelajaran PPKN, yaitu bentuk-bentuk keragaman individu dalam kehidupan. Nah, coba kalian perhatikan, Bapak mempunyai sebuah gambar. Nah, apa yang kalian lihat di situ? Pada gambar itu ada siapa saja ya? Oke, benar sekali. Ya, ada kakek, nenek, lalu ayah, ibu, kakak, adik. Ya, kalau itu dalam ruang lingkup keluarga. Nah, ada juga dalam ruang lingkup lingkungan. Di situ ada tetangga, ya sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, seperti itu ya. Lalu ada lagi lingkungan sekolah. Nah, yang di lingkungan sekolah itu ada teman-teman, ada guru, ada karyawan, ya ada kepala sekolah, seperti itu ya. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat komunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Nah, seperti itu ya. Lalu, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, pemalu, dan ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu dari keberagaman. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sifat beserta dengan ciri-cirinya. Ya, yang pertama, sopan, yaitu menghormati setiap orang. Ya. Lalu yang kedua, sombong, selalu merasa lebih baik dari orang lain atau dari yang lain ya. Lalu kemudian yang ketiga, keras kepala,
tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat adalah rendah hati, artinya selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima adalah humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ya, seperti itu. Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Poin yang kedua yaitu memahami keragaman individu dalam kehidupan. Kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Ya, apa itu Pak kolaborasi? Nah, menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Ya, kerjasama merupakan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi kalian sudah tahu ya sekarang arti dari kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya perbuatan bekerja sama. Itu menurut Kamus KBBI. Ya, seperti itu. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Yang ketiga, keragaman suku dan budaya khas daerah Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya. Negara kita itu, Indonesia, memiliki sekitar 17.000 pulau. Banyak sekali ya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Nah, kita tuh banyak suku bangsanya ya. Kaya. Nah, kaya akan hasil bumi, kaya akan pulau, ya kaya akan suku bangsa, adat, istiadat. Ya, agama kita ada 6 sekarang ya, seperti itu. Lalu yang B-nya, Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Nah, kita juga memiliki semboyan bangsa Indonesia. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Ya. Nah, lalu kemudian Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda. Namun semua saling menghargai walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengalaman dari sila keberapa ayo? Ketiga, betul, dari Pancasila ya. Maaf, tadi bukan pengalaman tapi pengamalan. Oke? Oke, baik kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh ragam budaya Indonesia ya. Di situ ada gambarnya dari baju-baju daerah yang ada di Indonesia ya. Lalu berikutnya contoh macam-macam suku bangsa di Indonesia ya. Ini Bapak memberikan contohnya yaitu suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simule ya, Palembang dan Lampung itu dari daerah Sumatera. Lalu ada lagi Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, yaitu dari Jawa. Nah, suku Bali ya dari daerah Bali. Lalu ada lagi Banjar, Brau, Dayak, Maayan, Kutai, itu dari
Kalimantan. Ya. Lalu ada lagi Buton, Minahasa, Bugis, Toraja itu dari Sulawesi. Lalu ada lagi Ambon dan Aru itu dari Maluku. Kemudian suku Rote, suku Sasak, suku Bima, suku Flores itu dari daerah Nusa Tenggara. Lalu ada lagi dari suku Dani dan Asmat itu berasal dari daerah Papua. Papua itu ada di mana? Irian Jaya. Ya, seperti itu. Jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Kemudian contoh adat dan kebiasaan setiap daerah. Ya, di sini Bapak memberikan contohnya suku bangsa dari Jawa. Nah, budaya khas daerahnya apa? Ada sekaten, adalah upacara ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Lalu untuk suku bangsa Sumatera itu ada ngobeng. Ya, ngobeng adalah tradisi menjamu tamu yang masih dilestarikan oleh masyarakat Palembang dari Sumatera Selatan. Lalu kemudian suku bangsa dari Kalimantan, ya, dengan khas daerahnya Mandi Tian Mandaring. Nah, upacara ini sering dilakukan untuk memperingati 7 bulan kehamilan. Tradisi ini menyerupai mitoni bagi masyarakat Jawa. Nah, lalu kemudian suku bangsa Sulawesi. Nah, di sini ada Amateang, merupakan upacara adat kematian bagi masyarakat Bugis. Nah, lalu suku bangsa Bali. Nah, suku bangsa Bali itu memiliki khas daerah ngaben, ya, merupakan upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun yang silam, itu di daerah Bali. Lalu Papua. Nah, suku bangsa Papua di situ ada khas daerahnya pesta batu bakar. Ya, berarti batunya itu dibakar, ya. Merupakan salah satu perayaan yang dilakukan oleh suku Dani. Pesta ini biasanya diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, kelahiran, maupun merayakan kemenangan dari perang. Ya, perang antar suku biasanya di situ, ya. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Kemudian poin keempatnya, dampak positif dan negatif dari keragaman karakteristik individu. Nah, pendapat setiap orang tidak akan selalu sama. Ya, ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran akan memicu perpecahan. Nah, hal tersebut harus kita hindari nih, ya. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, di sini Bapak akan memberikan contohnya, ya, dari keragaman karakteristik individu dari positif dan negatifnya. Kita masuk kepada yang positif dulu. Akibat yang baik atau positif dari perbedaan sikap setiap orang. Yang pertama, menerima perbedaan. Lalu yang kedua, memperkaya wawasan. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, berbeda pendapat. Yang kelima, belajar memaafkan. Yang keenam, berbagi informasi. Nah, lalu ada juga dampak negatifnya. Ya, akibat yang tidak baik atau dampak negatifnya dari perbedaan sikap setiap orang, yaitu yang pertama, menimbulkan perdebatan, ya, atau yang pertengkaran, ya, bisa gitu, ya. Lalu memecah antar suku. Nah, kemudian memicu pertengkaran, ya, yang tadi Bapak sudah sampaikan, ya. Lalu yang keempat adalah tidak mau bersatu. Nah, itu yang merupakan dampak-dampak negatif dari karakteristik keberagaman individu. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, untuk PPKN sudah selesai materinya. Lalu kita masuk kepada SBDP. Oke, semangat. Kita masuk
pada mata pelajaran SBDP. Oke, siap? Siap. Nah, kita mulai ya. Gambar dekoratif adalah kegiatan melukis dengan corak dekor yang tujuannya mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Kemudian, bentuk-bentuk corak pada gambar dekoratif dibuat dari bentuk alam yang disederhanakan, ya, dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ya, contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya bunga, hewan, tumbuhan. Nah, itu digayakan ya. Kesannya tentang bunga, hewan, tumbuhan, tetapi masih harus ada motif itu ya. Dan masih banyak motif-motif hias lainnya seperti itu. Jelas? Jelas. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, lalu unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif itu apa saja, Pak? Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah titik. Ya, titik ini adalah unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Ya, kalau kalian melihat karya dekoratif ada yang hanya memakai titik tapi indah kalau dilihat dari jauh. Ya. Lalu yang kedua adalah garis. Ya, garis adalah unsur gambar dekoratif yang didapat dari gabungan antar titik. Ya, coba kalau kita buat titik bergaris lalu kita kita gabungkan, itu akan menjadi sebuah garis. Ya, ada garis tebal, garis tipis, melengkung, melingkar, membentuk lingkaran, bergelombang, ya banyak ya. Itu udah pernah kita bahas. Lalu bidang, ya. Bidang merupakan unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Nah, seperti bidang apa contohnya? Ini juga pernah kita bahas ya. Yang pertama, contoh misalkan persegi, ya garis ketemu garis menjadi persegi gitu kan. Lalu persegi panjang. Lalu apalagi? Segitiga, trapesium, pokoknya bidang datar ya, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, lalu berikutnya bentuk. Ini unsur ini yang didapat dari hasil penggabungan beberapa bidang. Ya, misalnya bentuknya lonjong, persegi dan lain sebagainya. Jadi gabungan bidang disebut bentuk. Ya, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita urutkan, titik bergabung menjadi garis, garis bergabung menjadi bidang, ya pertemuan-pertemuan garis tadi. Lalu pertemuan-pertemuan bidang atau digabungkan akan membentuk bangun bentuk gitu ya. Seperti itu ya, menggabungkan beberapa bidang menjadi sebuah bentuk ya. Lalu yang kelima adalah warna. Semua jenis warna yang menunjang dalam pewarnaan gambar dekoratif atau karya dekoratif ya. Ada merah, Mejiku Hibiniu ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu, nila, ungu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi tekstur, yaitu wujud permukaan dari gambar dekoratif. Ada yang kasar, ada yang halus ya, dan lain sebagainya. Oke, jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Nah, lalu sekarang menghias kartu pos. Coba kalian buka halaman 121. Nah, di situ ada contohnya untuk menghias kartu pos ya. Mungkin pada zaman sekarang agak kesulitan melihat kartu pos itu seperti apa. Waktu zaman Bapak itu memakai kartu pos ya, mengucapkan selamat Natal, selamat Lebaran ya, selamat Idul Fitri atau selamat Sincia gitu. Dulu memakai kartu pos ya, kartu posnya seperti ini gambarnya ya. Nah, lalu ini menjadi tugas buat kalian nanti, yaitu menghias kartu pos ya. Contohnya udah ada di situ. Mungkin nanti bisa dibantu oleh mama, papa, kakek, nenek atau kakak. Boleh silahkan ya, dibantu untuk menghias kartu posnya seperti apa. Hanya contohnya sih sudah ada ya di halaman 121. Begitu? Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian kalian buka lagi halaman 137 dan 138. Di situ ada pola hiasan dari daerah Toraja ya.
Di situ yang pertama ada motif pangsulan sang buah. Oke, lalu yang kedua ada motif pangkolong bungkuk. Bukuk. Nah, jadi Bapak ulang ya. Pak kolong bukuk. Nah, lalu yang ketiga ada motif pak polok songkang ya. Diulang pak polok songkang. Ya, mungkin ini agak sulit untuk membacanya, tetapi ya dicoba. Tidak menjadi masalah kalau salah, karena salah bisa dibetulkan. Ya, kalau kita salah, kita tahu apa yang betulnya itu seperti apa. Begitu. Ya, jadi makanya jangan takut salah. Dicoba dulu. Ya, kayak Bapak. Coba dulu. Biar salah tidak menjadi masalah. Yang penting kita akan tahu yang benarnya seperti apa. Oke? Setuju? Setuju. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang motif keempat adalah pak tangko patung. Nah, sekali lagi pak tangko patung ya. Ya mungkin kalau ada dari kalian yang dari Toraja mungkin lebih paham ya untuk membacanya seperti apa. Yang penting nanti kita coba baca bersama-sama ya. Kalian juga boleh coba baca di rumah seperti apa bacanya. Oke? Oke, mari kita lanjutkan lagi. Saatnya tugas. Ya, tugas dari Pak Tommy untuk PPKN. Dari buku tematik tema 7 subtema 3. Yang pertama adalah halaman 131. Nah, itu hubungi 5 teman sekelasmu dan tanyakan sifat dan kebiasaannya, lalu tulis pada buku paket halaman 131. Ya, kalian boleh via WA, boleh via telepon menanyakan apa nih sifat dan kebiasaannya. Ya, boleh. Nah, nanti kalian boleh tulis di buku paketnya. Lalu yang kedua, halaman 148. Ya, sama seperti halaman 131. Ya, boleh menghubungi teman kalian lagi, atau misalkan mau disekalikan itu kan apa yang ditanyakan sama teman kalian, kalian kumpulkan jawabannya lalu ditulis di buku paketnya. Nah, lalu halaman 149 dan 158 sampai dengan 159 itu tugas PPKN. Lalu untuk tugas SBDP-nya dari buku tematik tema 7 subtema 3 halaman 122, yaitu menghias kartu pos ya yang tadi. Kerjakannya pada buku paket saja ya. Nah, untuk halaman 138 kalian pilih satu gambar dari pola Toraja pada buku gambar ya. Di situ boleh kalian pilih salah satu ya, mau yang mana gitu, yang kira-kira mudah untuk kalian ya, yang kira-kira kalian bisa untuk menggambarnya. Mau motif paksulan sang buah, motif pak kolong buku ya, atau pak polok songkang atau pak tangko patung. Yang mana saja silahkan ya. Itu dibuatnya di buku gambar. Oke? Nah, jadi tetap tugas hari ini kerjakan hari ini ya, lalu kirimkan hari ini begitu ya, kecuali kalau misalkan ada yang berhalangan sakit atau bagaimana, hubungi langsung. Oke ya, via WA dikirimkan fotonya seperti itu. Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran kita karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke? Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya bersama Pak Tommy. Terima kasih.